Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landi Bandu. Saya mahasiswa semester 1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ontologi di dalam filsafat. Apa sih ontologi itu? Jadi, ontologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata ontos yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu yang tentang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada, yang merupakan unlimited reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret atau rohani yang abstrak. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Sejak dini dalam pikiran barat sudah menunjukkan munculnya perenungan ontologis, sebagaimana Thales ketika ia merenungkan dan mencari apa sesungguhnya hakikat yang ada, yang pada akhirnya ia berkesimpulan bahwa asal usul dari segala sesuatu yang ada itu adalah air. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penilaian serta penafsiran tentang hakikat realitas matefisika. Ontologi meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan itu, yang tidak terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana yang ada. Paham idealisme atau spiritualisme, materialisme, dualisme, pluralisme, dan seterusnya merupakan paham ontologi yang akan menentukan pendapat dan bahkan keyakinan mereka masing-masing tentang apa dan bagaimana kebenaran dan kenyataan yang hendak dicapai oleh ilmu. Kemudian Lois membagi ontologi dalam 3 bagian. Yang pertama, ontologi bersahaja, ontologi kuantitatif dan kualitatif, serta ontologi monistik. Dikatakan ontologi bersahaja sebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Kemudian dikatakan ontologi kuantitatif karena dipertanyakannya mengenai tunggal atau jamaknya, dan dikatakan ontologi kualitatif juga berangkat dari pertanyaan apakah yang merupakan jenis kenyataan itu. Sedangkan ontologi monistik adalah jika dikatakan bahwa kenyataan itu tunggal adanya, keanekaragaman, perbedaan dan perubahan dianggap semua belaka. Pada gilirannya, ontologi monistik melahirkan monisme atau idealisme dan materialisme. Ada beberapa pertanyaan ontologis yang melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Misalnya pertanyaan, apakah yang ada itu? Atau what is being? Bagaimana yang ada itu? How is being? Dan di manakah yang ada itu? Where is going? Apakah yang ada itu atau what is going? Jadi, di dalam memberikan jawaban masalah ini lahir 4 aliran filsafat, yaitu monisme, dualisme, pluralisme, dan agnotisme. Dan di mana aliran monisme ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu. Bagi yang berpendapat bahwa yang ada itu serba spirit, ideal, serba roh, maka dikelompokkan dalam aliran monisme atau idealisme. Kemudian Plato merupakan salah satu tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini, karena ia meyakinkan bahwa alam ideal merupakan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian aliran dualisme. Aliran ini menggabungkan antara idealisme dan materialisme dengan mengatakan bahwa alam wujud ini terdiri dari 2 hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Yang dimana bisa digolongkan dalam aliran ini adalah Harun Hadiwijono. Kemudian ada aliran pluralisme, merupakan aliran di mana aliran ini
berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun dari api, tanah, dan udara yang merupakan unsur substansial dari segala wujud. Kemudian yang terakhir itu ada aliran agnotisme. Aliran ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat materi maupun hakikat rohani, dan di mana mereka juga menolak suatu kenyataan yang mutlak yang bersifat transenden. Kemudian ada bagaimana yang ada itu, atau how is being. Apakah yang ada itu sebagai sesuatu yang tetap, abadi, atau berubah-ubah? Dalam hal ini, Zeno menyatakan bahwa sesuatu itu sebenarnya cuma khayalan belaka. Kemudian pendapat ini dibantah, pendapatnya Zenon tadi dibantah oleh Bergson dan Russell seperti yang dikatakan oleh Whitehead bahwa alam ini dinamis, terus bergerak, dan merupakan struktur peristiwa yang mengalir terus secara kreatif. Kemudian ada di mana yang ada itu, yang ketiga itu di mana yang ada itu, atau where is being. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu berada dalam alam idea, adik kudrati, universal, tetap abadi dan abstrak. Sementara aliran materialisme berpendapat sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat fisik, kudratik, individual, berubah-ubah, dan real. Dalam hal ini, Kasmo memberikan banyak term dasar mengenai bidang ontologi. Misalnya, yang ada, being, yang ada itu atau being, kemudian kenyataan, reality, eksistensi, perubahan, tunggal, dan jamak. Semua istilah tersebut dijabarkan secara rinci oleh Kasmo, di mana secara ontologis ilmu membatasi lingkup penilaian keilmuannya hanya pada daerah-daerah yang berbeda dalam jangkauan pengalaman manusia. Objek penelaah yang berada dalam batasan pra-pengalaman atau seperti penciptaan manusia, dan pasca pengalaman seperti penciptaan surga dan neraka, disertakan ilmu kepada pengetahuan lain atau agama. Ilmu hanya merupakan salah satu pengetahuan dari sekian banyak pengetahuan yang mencoba menelaah kehidupan dalam batas-batas ontologi tersebut. Penetapan lingkup batas penelaah keilmuan yang bersifat empiris ini adalah merupakan konsistensi pada asas epistemologi keilmuan yang mengisyaratkan adanya verifikasi secara empiris dan proses penyusunan pertanyaan yang berikut secara ilmiah. Ontologi keilmuan juga merupakan pentafsiran tentang hakikat realitas dari objek ontologis keilmuan. Sebagaimana diturunkan di atas, pentafsiran metafisik keilmuan harus didasarkan kepada karakteristik objek ontologi sebagaimana adanya, dengan dedukasi yang dapat diverifikasi secara fisik. Ini berarti bahwa secara metafisik ilmu terbatas dari nilai-nilai dogmatis. Suatu pertanyaan diterima sebagai premis dalam argumentasi ilmiah hanya setelah melalui pengkajian atau penelitian berdasarkan epistemologi keilmuan. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut, maka langkah pertama adalah melakukan penelitian untuk menguji konsekuensi edukatifnya secara empiris, sejalan dengan apa yang dikatakan atau Einstein. Ilmu dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta pula apabila teori yang disusunnya, apapun teori yang disusunnya. Kemudian menurut Jujun, metafisika keilmuan yang berdasarkan kenyataan sebagaimana adanya menyebabkan ilmu menolak premis moral bersifat seharusnya. Ilmu justru merupakan pengetahuan yang bisa dijadikan alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang mencerminkan desain agar dapat menjelaskan
mengamalkan dan mengkontrol fenomena alam. Kecenderungan untuk memaksakan nilai-nilai moral secara dogmatik ke dalam argumentasi ilmiah menurutnya hanya akan mendorong ilmu surat ke belakang ke zaman pra dan mengundang kemungkinan berlangsungnya inkuisi pada zaman modern. Ya, mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai apa sih itu ontologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.